Baiklah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai pengembangan kurikulum. Nah, apa sih itu kurikulum? Kurikulum itu memahami, merancang, dan mengembangkan kurikulum yang berkualitas. Nah, yang pertama kita itu belajar itu, yang pertama pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Nah, kita masuk ke tujuan kurikulum. Kurikulum dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu membentuk karakter dan akhlak mulia. Yang ketiga itu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat itu membekali peserta didik dengan keterampilan untuk hidup mandiri dan berdaya saing. Yang terakhir itu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja. Kita masuk ke komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama itu tujuan pendidikan. Arah yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Yang kedua itu isi atau materi pembelajaran yang berisi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang perlu dikuasai peserta didik. Yang ketiga itu strategi atau proses pembelajaran. Pendekatan, metode, media, dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu evaluasi dan penilaian. Proses untuk mengukur ketercepatan tujuan dan perkembangan peserta didik. Yang terakhir itu sumber belajar. Segala sumber belajar, buku atau lingkungan dan teknologi dan yang lain. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tantangan dalam pengembangan kurikulum. Tantangan itu, yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Yang ketiga itu tuntutan kompetensi abad ke-21 dan dunia kerja yang terus berubah. Yang keempat itu keterbatasan sumber daya atau guru, fasilitas, dana, dan waktu. Yang terakhir itu perubahan kebijakan pendidikan dan implementasi di lapangan. Juga perlu kolaborasikan semua pihak agar kurikulum yang dikembangkan relevan, efektif, dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan kurikulum. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.